Nah, kalau kewirausahaan digital itu UTS itu tentang membuat proposal. Nah, setelah UAS, setelah UTS, tugas kalian adalah tugas kedua dari kelompok yang sama adalah membuat usaha sendiri. Karena ini adalah kelompok, nilainya juga ada kelompok. Gitu. Tapi tadi seperti yang Jevan tanyakan, apa ada nanti penilaiannya individu? Nah, itu ya. Lagi-lagi misalnya namanya kita kelompok kan kita harus kerjasama ya gitu. Tapi kan dalam pelaksanaannya ada oh si A ini kurang berperan gitu. Nah, nanti bisa disampaikan gitu. Jadi kalian itu mempunyai peran masing-masing. Gitu. Misalnya misalnya si A nih bisa promoin produk gitu. Orangnya suka ngecek, suka ngobrol gitu. Nah, mungkin dia jadi marketing gitu. Nah, misalnya terus si B bisa pembukuan misalnya. Nah, dia bagian pencatatan. Nah, nanti di tugas proposal itu ditulis nama masing-masing teman kelompok dan tugasnya gitu. Seperti itu. Nah, nanti di tiap pertemuannya kita bisa discuss gitu hambatan apa atau kendala apa yang kalian hadapi, apa pencapaian kalian gitu, dalam melaksanakan bisnis kalian tersebut. Dan untuk video yang kemarin Pak Agus bilang itu kan sebenarnya waktunya mepet ya karena puasa juga. Jadi saya mintanya nggak apa-apa besok PPT-nya kalau memang sudah ada videonya lebih bagus. Tapi kalau enggak, PPT videonya bisa kalian kirimkan paling lambat di pertemuan terakhir sebelum UTS. Nah, seperti ini ya, seperti waktu mata kuliah ekonomi pembangunan ya, videonya gitu. Jadi kalian buat sedemikian rupa tentang observasi kalian gitu. Bagaimana? Jadi ada beberapa poin yang perlu. Jadi tidak hanya dari sesuai materi yang kalian ini ya, yang kalian dapatkan misalnya perencanaan kewirausahaan digital gitu. Tapi kalian juga harus semuanya harus mencatat profil perusahaannya gitu ya. Sebentar aja poin-poinnya. Apa yang mana? Yang gimana dia sih, Misalnya profil yang kalian catat itu adalah yang ini ya, semua kelompok harus mencatat. Misalnya awal mula terbentuknya usaha dari pengusaha tersebut gitu, dari wirausahawan tersebut. Terus modal awalnya biasanya berapa, profitnya berapa gitu ya. Nah, terkadang profit itu orang nggak mau untuk ngasih tahu gitu secara terbuka gitu. Nah, jadi bisa diperkirakan berupa persentase gitu ya. Jadi kadang mungkin rahasia dapurnya lah gitu, nggak mau tuh memberi tahu keuntungannya berapa rupiah gitu ya. Nah, terus kalian juga nanti ditampilkan contoh foto produknya atau misalnya oh ini loh rumah produksinya misalnya oh kalian membuat observasi usaha nugget rumahan misalnya. Nah ini tempat usahanya, ini misalnya cara mengukusnya gini. Gitu. Dan yang nanti kan bisa di video, ada di video ya, tapi di PowerPoint ditampilkan fotonya gitu. Misalnya apa kendala awal yang dihadapi gitu. Itu adalah pertanyaan umum yang harus kalian sampaikan di tiap pertemuan ya. Jadi itu untuk usaha yang kalian observasi. Nanti dari sana, dari pertemuan kita itu kalian punya bayangan. Tapi bukan berarti misalnya saya mau buka ini mau buka usaha enggak kan kita di bidang makanan nih gitu. Jadi kita harus berarti kita harus bikin kalau bikin usaha juga di bidang makanan enggak gitu. Jadi mungkin nanti di tengah jalan kalian mikir, oh kayaknya kita lebih cocokan di fashion deh gitu. Atau nggak misalnya jadi reseller gitu kan nggak harus atau dropship gitu ya. Dropship yang nggak harus punya banyak modal gitu. Karena kan ini kita tidak ada pembiayaan ya dari kampus gitu. Jadi kalian itu bermodal sendiri, modal dari kalian sendiri gitu. Nah nanti setelah UTS, setelah UTS nanti kan kita analisis tuh bagaimana perkembangan usaha kalian, bagaimana awalnya, kendala apa yang dihadapi, perkembangannya bagaimana sampai akhir masa perkuliahan. Tuh. Sampai di sini paham Devano?
atau teman-teman? Paham, Bu. Oke, Makasih ya, Bu. ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya mau izin bertanya, Bu. Ya, Mau make sure aja, Bu, buat usahanya itu, kalau kelompok saya kan rencananya tuh ada ya, Bu, tapi nggak ada tokonya gitu. Jadi cuma jualan di digital gitu, di platform-platform gitu. Tapi di rumahan aja gitu, Bu. Berarti boleh nggak ya, Bu, kalau kayak gitu? boleh. 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 Oke, Jadi Bu, siap. Sama usahanya itu apa? Ibu dulu, Bu. Oke, usahanya itu nggak harus yang besar, yang omsetnya besar ya gitu. Cuma paling nggak, maksudnya ini adalah gambaran kita. Nah, jadi kita belajar kewirausahaan digital ini bukan berarti kita harus masuk ke pasar, pangsa pasar yang besar gitu. Jadi ini mungkin salah satu bekal kalian juga nanti ketika lulus pengen menjadi wirausaha juga gitu kan, nggak semua orang punya, misalnya orang tuanya memberi modal besar, ada juga enggak kan. Nah, jadi kita mungkin berbekal dengan modal seadanya. Nah, jadi itu kalian bisa mensiasati gitu. Nah, ini juga bisa jadi contoh buat bekal kalian ketika praktek di kewirausahaan digital ini gitu. Jadi maksudnya nggak harus modal besar, nggak harus tempatnya yang bagus gitu. Yang penting apa? Poin utamanya adalah karena kita kewirausahaan digital, yang kita kedepankan yang menjadi center kita adalah digitalnya gitu. Apakah dia apa ada usahanya terdaftar di e-commerce gitu, dia punya platform digital, misalnya dia punya eh, Instagram, mempromosikan produknya di Instagram, di IG, pakai misalnya kalau makanan dia pakai Shopee Food atau GoFood gitu, seperti itu ya. Jadi di yang ditekankan adalah digitalisasinya gitu. Jadi seperti kata Pak Agus kemarin, maksudnya, oh mentang-mentang digital nih, kayak kemarin saya kasih contoh, Kris itu salah satu bentuk kemudahan secara digital ya, gitu. Bukan berarti kayak di kantin Blok M nih, oh dia udah punya pakai Kris gitu. Nah, kalau bisa, kalau seharusnya, maksudnya Kris itu bisa didaftarkan aja, tapi yang kita center kita ketika kita belajar ini adalah bagaimana dia membuat usahanya itu berkembang dengan menggunakan perkembangan digitalisasi yang sedang berkembang ini gitu ya. Terus kalau kemarin saya udah dapat kelompok, tapi saya mau tahu nih, Dijadikan saya klaim sebagai lulusan. kira-kira usahanya apa Iya. dari kelompok Nggak pernah aku ya, nggak pernah kan? Ada begitu. Pernah sekali kelompok satu, siapa kelompok satu? Kalau ujiannya dari ini kok ya, Kelompoknya Zulfikri, Amelia, Anastasia, Anggraini, Anissa, Azura, Budiman, dan Cindy. Kira-kira usahanya apa? Jadi dari sekarang tuh udah jelas nih observasi ya. Kita bicara observasi dulu ya, bukan usaha yang akan kalian lakukan setelah UTL yang kalian kerjakan setelah UTS gitu. Tapi ini observasinya. Jadi jangan sampai nanti kelompok A, nah itu sama. Kelompok satu usahanya rencana observasi. Kelompok satu. Gimana nih kelompok satu? Iya, Bu. Izin jawab, kita Ya, rencananya mau observasi apa namanya pengusaha yang jual kayak dekorasi-dekorasi gitu sih, Bu. Itu masuknya ke bidang apa ya, Bu? dekorasinya kayak apa? Sebentar. Mungkin saya ingin jelaskan, Bu, untuk dekorasinya Ya, itu lebih ke panggung gitu sih, Bu.
Oh, Operasi. usaha berarti Iya, jadi penyewaan ya. iya benar Ibu. Oke, itu jasa ya. Iya, Boleh. Berarti kan dia ini kan meminjamkan produknya. Nanti setelah acara selesai kayak dekor itu ya, banyak. misalnya Iya, ada juga. engagement atau pernikahan gitu ya. Ya boleh. Iya, iya, ada juga yang meminjamkan, ada juga ada apa dari ada press list dari kitanya juga ada gitu. Oke, bagus. Atau misalnya kalian sudah mulai menggeluti nih, ada teman kalian yang punya usaha nih dari kelas ini mungkin ada iseng-iseng nih, misalnya jualan apa gitu, boleh kita angkat jadi sebagai bahan observasi. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga ya, misalnya kalau kalian memang punya usaha, nanti akan kalian bawa di eh, praktek kalian nanti gitu. Malah lebih bagus kan, lebih gampang. Tapi tetap yang tahapan-tahapan BMC-nya nanti harus tetap diikuti gitu. Karena untuk bahan pembelajaran kita kan. Oke, dua, kelompok dua Dava, Dias, Eka, Galuh, Herliana, Ilda, Isnaini, Jevano. Oke, ini usahanya apa nih? Observasi. Jadi jangan sampai nanti ada yang sama ya. Eh, jadi kelompok kita ada rencana buat observasi ke sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengusaha kanopi gitu ya Bu. Jadi itu masuknya ke bidang apa ya Bu? Kanopi. Iya, Dia membuat kanopi gitu ya. iya betul. Membuat atau hanya memasang atau membuat konstruksi gitu. Pembuat sekaligus pemasang juga Bu. Bagian dari konstruksi ya. Ya? Konstruksi kan, konstruksi Oh bangun iya, kanopi. iya Ah. betul. Berarti kan ini ada produknya ya. Iya betul Bu. Oke. Kelompok tiga, Kalau kelompok tiga itu, Unilever. Oke. oke Bu. Kalau misalkan kelompok tiga itu rencananya mau observasi ke usaha yang berbasis digital sih Bu. Jadi khususnya dia itu usahanya itu kayak platform yang mempertemukan antara digital marketer sama para UMKM yang butuh sama jasa digital marketing kayak gitu Bu. Oke, berarti jasa ya. Ya, Oke, good. Kelompok empat, Haidar, Rido, Zaki, Mutia, Octavia, Ovi, dan Pandu. Kenapa Zaki sama Pandu nggak satu kelompok? Nanti ditanya sama Pak Agus loh. Kita masih 50-50, masih tentatif. Kayaknya antara pengen observasi konveksi baju sama bidang jasa buat Photomatic Studio gitu, Bu. Automatic Studio. Foto studio. Oh, foto studio. Oke, good. Boleh. Mbak Masa, yang internasional tuh terima semua nggak sih? Yang terakhir, Semua ya? Lima-limanya ya? Revalina, Riva, Ririn, Rina, Satria, Siva, dan Winda. Kita rencananya pengen observasi ke yang usaha kue gitu, Bu. Oke, F&B ya. Oke, dipastikan usahanya itu ada digitalisasinya ya. Oke, sampai di sini masih ada yang ditanyakan. Berarti minggu depan sudah masuk presentasi ya. Jadi di awal dipaparkan dulu materi teorinya, misalnya tentang perencanaan, Kita ngomong sama kan perencanaan kewirausahaan
kewirausahaan digital ya. Nah, nanti itu dipaparkan dulu materinya, teori ilmunya. Nanti pas studi kasusnya baru ditampilkan eh, yang usaha yang kalian observasi itu. Oke. Nah, video, karena ini videonya hari ini berasal dari kampus, jadi dimohon dibuat sebagus mungkin. Nah, makanya saya bilang, maksudnya kalau diburu karena inovasi iya gitu, terus tugas-tugas mata kuliah lain iya gitu, takutnya nggak maksimal ya gitu. Jadi boleh saya kasih keringanan, nanti dikumpul semua di sebelum UTS. Gitu. Dan yang pasti itu dapat nilai plus ya untuk ini. Malah yang pemula awalnya segini ya. Oke, sampai di sini masih ada yang perlu ditanyakan? Kenapa tuh malah berat loh? Dengan Oke, kalau nggak ada kita langsung masuk. Saya jelasin sedikit aja. Nah, ya tunggu dulu sebelum saya memulai. Saya mau tanya, hari Kamis itu emang satu mata kuliah kah? Iya betul Ibu, cuma satu mata kuliah saja untuk hari Kamis. Oh gitu. Atau mau diganti boleh, biar ini ya. Mau hari apa bisanya? Hmm, Teman-teman yang masih ada space waktu selain Kamis, tapi jangan ke sorean. Jadi biar kita bisa offline gitu. Hari apa? Tapi ini khusus untuk saya ya. Nanti kalau untuk sama Pak Agus, nanti kalau Pak Agusnya bisa, jadi kalau pas pertemuan dengan Pak Agus setelah UTS, nanti disampaikan gitu dengan Bu Ringga jadwalnya diganti hari ini misalnya. Bapak apakah bersedia? Takutnya Pak Agus nggak bisa di waktu itu. Gitu. Bagaimana? Paling kita Rabu sih. Kenapa? Paling kita bisa di Rabu pagi, Bu. Rabu pagi. Baik. Di Oke. jam 10 bisa, Bu. Oke, berarti minggu depan. Ini ya, minggu depan coba di minggu pagi ya. Jadi bisa dicari dulu kelasnya. Oke, baik, Bu. Cindy sama Ririn berarti ya. Nanti info ke saya. Berarti jam 10 hari Rabu, teman-teman. Berarti hari Kamis, ya daripada offline, online terus ya. Oke, kita mulai saja. Apakah share screen saya terlihat? Lihat, Bu. Nah, jadi karena sekarang seperti yang dijelaskan kemarin, nah, kewirausahaan itu kan sekarang karena adanya, tetapi di balik kewirausahaan digital itu kita juga harus memikirkan sustainable atau keberlanjutan. Keberlanjutan itu seperti apa? Misalnya di bagaimana kelanjutannya. Jadi maksudnya ya, tidak ini tidak stuck di situ saja gitu. Bagaimana kita harus memikirkan bagaimana lingkungan gitu. Nah, yang pertama itu kita lihat adalah perkembangan teknologi digital membawa peluang baru dalam kewirausahaan. Nah, kewirausahaan digital tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini
ada beberapa aspek, yaitu dari segi ekonomi, sosial, maupun dari segi lingkungan. Jadi jadi kita tidak hanya memikirkan keuntungan secara ekonomi semata gitu, tapi bagaimana dampaknya terhadap sosial sekitar kita, atau bagaimana aspek-aspek lingkungan di sekitar usaha kita atau di daerah kita. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa sih itu kewirausahaan digital berkelanjutan atau sustainable ya. Menurut Gregory dan Holtzman, kewirausahaan digital berkelanjutan itu adalah penerapan teknologi digital untuk menciptakan nilai sosial dan lingkungan. Sedangkan menurut Fernandes, kombinasi teknologi digital dan strategi bisnis berkelanjutan untuk mencapai dampak positif. Dampak positif ini biasanya untuk ke depannya. Jadi tidak hanya positif untuk yang sekarang, gitu, tapi bagaimana lingkungan kita asri untuk ke depannya gitu. Selanjutnya adalah karakteristik utamanya, yaitu yang pasti berbasis teknologi digital dan inovatif, fleksibel, serta yang utama adalah berorientasi pada dampak sosial dan lingkungan. Nah, jadi dalam kewirausahaan digital berkelanjutan ini ada beberapa peran dari teknologi. Yang pertama adalah AI dan Big Data. Nah, yaitu menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen untuk strategi yang lebih efisien. Selanjutnya adalah blockchain. Blockchain itu harus ada transparansi dan keamanan dalam transaksi bisnis digital. Ada yang tahu blockchain itu apa? Siapa yang tahu blockchain? Izin sedikit menjawab, Bu. Ya, Kalau yang saya tahu, blockchain itu umumnya kan sistem yang dipakai dalam cryptocurrency ya. Jadi tiap transaksi yang terjadi di blockchain itu eh, pencatatannya itu datanya itu dicatat eh, oleh semua orang yang tergabung dalam sistem blockchainnya itu. Jadi apabila kita ada transaksi nih menggunakan eh, mata uang ataupun ya data yang terdapat di blockchain itu nggak cuma kita dan pihak yang bertransaksi aja eh, yang dapat info atau histori transaksinya, tapi orang lain juga bisa melihatnya gitu, Bu. Jadi sistemnya transparan. contohnya apa? Contohnya ya kalau di cryptocurrency ya umumnya Bitcoin yang Oke, ada yang ya pakai sistem blockchain. Bitcoin, terus ada kripto, terus banyak ya contohnya ya kalau sekarang. Nah, jadi eh, lebih transparan ya. Jadi kita bisa melihat gitu bagaimana perkembangannya, terus keamanannya juga mungkin karena udah besar gitu ya. Jadi keamanannya lebih terjamin. Nah, selanjutnya adalah e-commerce berkelanjutan. Nah, di sini itu penggunaan teknologi untuk rantai pasokan yang lebih hijau. Jadi kita eh, walaupun misalnya usaha kita berkembang gitu karena digitalisasi ini gitu, kita tidak boleh melupakan apa eh, pasokannya lebih hijau gitu. Jadi kita harus memikirkan bagaimana lingkungan kita supaya tetap untuk kedepannya tetap hijau, tetap asri gitu ya. Nah, di sini contohnya ini ya. Ada studi kasus keberlanjutan dalam kewirausahaan digital, yaitu yang pertama adalah Gojek Tokopedia. Nah, sekarang udah bergabung nih jadi GoTo ya. Yaitu model bisnis berbasis digital yang mengedepankan inklusi ekonomi dan efisiensi energi. Nah, inklusi ekonomi. Nah, bagaimana aspek keberlanjutan dalam ekonomi? Contohnya apa? Dia jadi dengan kita punya usaha, gitu. Jadi kita tidak hanya memikirkan ekonomi kita, gitu, tapi apa? Berkelanjutannya apa? Kita bisa eh, me- me- mengajak orang gitu untuk jadi kalau saya kayak Gojek itu dia menghimpun mitra
Nah, mitra ini bekerja sama nih dengan Gojek ya, dan akhirnya apa? Secara ekonomi mereka lebih setara kan, punya penghasilan yang lebih gitu. Jadi mungkin tadinya kan banyak juga ya yang nge-Gojek gitu ya. Saya juga karena saya nge-Gojek tiap hari ya. Jadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan driver gitu ya. Misalnya kayaknya seperti mereka pulang kerja gitu ya. Nah, terus saya nanya, pulang kerja Pak? Iya, kata dia gitu. Jadi pulang kerja, nah dia nggak mungkin ya, dia pengen punya penghasilan yang lebih, tapi dengan adanya Gojek ini, merasa terbantu gitu. Mereka punya penghasilan yang lebih. Nah, ini sudah apa? Sudah membantu keberlanjutan dari segi aspek ekonomi gitu. Nah, juga ada efisiensi energi. Nah, energi ini apa? Keberlanjutan apa? Dari aspek lingkungan. Nah, untuk efisiensi energi. Ada yang bisa kasih contoh? Efisiensi energi yang dampaknya nanti ke aspek lingkungan. Keberlanjutan dalam aspek lingkungan. Ada yang bisa memberikan contoh? Izin menjawab Bu, Aqua bukan Bu Nah, Aqua contohnya. Iya, maksudnya apa? jadi Coba. perusahaan yang kan pengemasan dalam packagingnya Aqua sendiri itu sekarang udah menggunakan sampah daur ulang plastik yang digunakan untuk membuat produknya mereka. Jadi botol minum Aquanya itu packagingnya sekarang itu udah nggak pakai plastik yang baru, tapi plastik yang didaur ulang. Jadi niat dari perusahaan tersebut adalah Nah, untuk mengurangi. pintar. Ya, salah satu. Ya, untuk mengurangi limbah ya. Nah, betul. Itu salah satu contohnya. Tapi kan, oke, makasih. Tapi Zaki itu betul ya. Contohnya ada Aqua. Nah, dia memikirkan aspek lingkungan untuk keberlanjutan untuk mengurangi limbah eh, agar lingkungan tetap tidak kalau limbah plastik itu kan lama tuh terurainya gitu. Jadi kita aman gitu menggunakannya gitu dengan cara produk bisa daur ulang. Nah, oke, kalau di Gojek gimana? Nah, di Gojek sendiri ada yang pernah naik motor listrik yang dari Gojek apa Grab kalau nggak salah waktu itu dia warna hijau. Jadi dia itu sistem sewa. Ini bukan ini ya, bukan milik pribadi ya, tapi maksudnya, nah ada juga sistem di Gojek itu dia kan mitra pakai motor sendiri atau kendaraan sendiri, tapi ada juga yang dia menyewa motor listrik itu yang disediakan oleh pihak perusahaannya gitu. Nah, gunanya kan apa? Nah, dengan adanya motor listrik kan udara mengurangi pencemaran udara kan? Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, misalnya gini, usaha kayak Gojek itu kan semakin marak nih. Nah, kalau dulu mungkin kalian ya zaman-zaman kalian SD gitu. Kalian kemana naik angkot, naik ojek, ojek pangkalan gitu ya. Misalnya naik angkot, naik bus gitu. Nah, sekarang kemana-mana naik ojek motor, maksudnya tinggal pakai ojek online gitu ya. Jadi dari rumah aja, dari belum pasang sepatu aja udah pesan gitu. Nah, kan semakin marak tuh. Nah, di mana-mana tuh kita pasti ketemu ojek online. Nah, jadi menyebabkan apa? Karena intensitas berkendara jadi semakin tinggi, efek yang timbul kan apa? Adanya polusi udara semakin tinggi gitu. Nah, salah satu seperti mungkin terlihat ya, apalagi di Jakarta ketika COVID. Nah, COVID adanya apa itu? eh, Lockdown atau apa itu sebelumnya pembatasan
pembatasan untuk keluar rumah itu kan, nah membuat apa? Udara semakin bersih kan. Nah, jadi udah jelas berarti kan polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan motor itu sangat berpengaruh sekali gitu. Coba kalau kayak saya nih sekarang kalau saya sekarang kan di ruangan di SFD ini kan di lantai 4 terlihat ke depan gitu. Udara di Jakarta itu kalau kita lihat pandangan kita ke depan itu udaranya nggak bersih gitu. Nah itu salah satu faktornya nah, yang paling besar apa kalau di dari kendaraan berjenis kendaraan online kan gitu. Jadi kemana-mana kita ya udahlah naik ojek aja lah gitu. Jadi orang agar mau lebih cepat naik ojek, jadi sendiri-sendiri naik ojek kan ada eco-friendly e-commerce, perusahaan yang menerapkan pengemasan ramah lingkungan dan pengurangan limbah digital. Nah, jadi ada juga kan usaha misalnya menjual plastik yang dari bahan singkong. Pernah lihat nggak? Jadi dia itu misalnya plastik itu kalau dia basah dia akan terurai gitu. Jadi ada juga yang menjual itu gitu. Jadi mereka itu menjual usaha wirausaha yang memproduksi plastik untuk agar yang bisa terurai di dalam air gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, selanjutnya adalah startup berbasis blockchain, transparansi dalam rantai pasok berkelanjutan. Jadi, kewirausahaan digital berkelanjutan ini, yaitu kita tidak hanya melakukan usaha, tetapi dengan teknologi saja, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana keberlanjutan dari segi ekonomi, dari segi sosialnya, dan juga prinsip keberlanjutan ke depannya secara di aspek lingkungan. Nah, jadi ada yang bisa kira-kira mencontohkan aqua gitu. Jadi membuat kemasan yang didaur ulang gitu. Ada contoh lagi nggak kira-kira yang wirausaha yang kalian bisa lihat di lingkungan kalian atau kalian pernah merasakan gitu? Mungkin kalau aqua udah skala besar ya, yang wirausaha gitu, yang UMKM mungkin yang kalian rasakan yang yang usahanya itu memikirkan aspek keberlanjutan. Jadi tidak penguraian di dalam tanahnya itu lama gitu. Nah, ada juga yang hanya memakai box kertas gitu ya, atau tidak. Ada juga waktu itu saya lihat dia menjual es gitu, tapi dia nggak menyediakan tempat gitu. Kalau mau beli ya bawa kemasan sendiri gitu. Ada bisa memberi contoh yang lain? Mungkin oh saya pernah lihat nih Bu, waktu itu jualan di sini, jualannya seperti ini gitu. Ada yang bisa memberi contoh? Kenapa diem? Saya tunjuk ya. Ibu, tadi Oh, suara iya. ibu patah-patah. Maksudnya contoh apa, Bu? Oh iya iya iya. Oke, saya ulang ya. Ada yang bisa kasih contoh, misalnya kalian melihat satu usaha
yang usaha tersebut memikirkan adanya keberlanjutan terhadap alam. Nah, seperti tadi kayak kata Zaki kan, kayak Aqua. Aqua itu membuat sekarang yang tempatnya itu untuk bisa didaur ulang. Atau misalnya kayak tadi Gojek memakai motor listrik gitu. Tapi ini usaha UMKM. Jadi kalau kalau Gojek atau Aqua tadi kan udah skala besar ya gitu. Ada nggak kalian lihat? Misalnya, oh kalian menemui nih pas belanja nih di satu tempat, jajan di satu tempat gitu. Kayak Dias. Nah, itu jawab ya, Bu. Jadi, kalau saya itu pernah menemunya, jadi kan manusia kan kerja di koperasi. Nah, di koperasi itu dia mengembangkan sumber daya wanita yang mana ibu-ibu di situ tuh diberdayakan untuk mengumpulkan sampah dari kemasan, misalnya kemasan kopi, terus habis itu kemasan Indomie dan lain sebagainya. Nah, kemudian si kemasan itu tuh diolah jadi dompet, jadi tas, dan akhirnya dijual. Terus kalau yang saya tahu lagi, saya kan punya cukup banyak baju bekas ya Bu. Nah kemudian baju bekas itu saya tuh bingung kan mau sumbangin ke siapa karena kebanyakan orang juga nggak semua mau baju bekas apalagi tetangga-tetangga saya. Nah saya cari tahu tentang gimana sih baju bekas ini bisa bermanfaat selain dikasih ke orang atau dikasih ke korban bencana. Nah ada salah satu coffee shop di Rawamangun namanya Double V Coffee. Nah dia itu tuh kayak menyediakan tempat untuk kita naruh baju-baju bekas kita di coffee shop itu. Nah, nanti kita bakal dikasih koin sama dia, poin gitu. Jadi nanti kita bisa dapat free jus atau minuman yang dia jual di coffee shop itu. Itu, Bu. Nah, oke, good. Nah, jadi ternyata misalnya kayak tadi contohnya koperasi yang dia jelaskan ya. Nah, mungkin sampah dari koperasi tersebut dikumpulkan gitu. Nah, akhirnya membuat apa? Akhirnya bisa membuat usaha yang baru kan dengan menjual hasil daur ulang hasil dari bungkus-bungkus plastik atau dari botol-botol yang dikreasikan lagi gitu. Berarti akhirnya mendapat menjadi nilai satu nilai kan. Gitu. Itu bagus. Nah, jadi bisa jadi ya nanti kalian itu membuat usaha itu bisa tuh terinspirasi dengan kayak gitu gitu. Jadi kan mungkin ya namanya mahasiswa karena tidak dibiayai oleh kampus ya dananya gitu. Jadi kan dana kalian terbatas ya mungkin ya patungan 100.000 100.000 50.000 gitu. Nah, jadi tidak harus nanti buat usaha yang besar gitu. Yang penting bagaimana progres dari awal sampai akhir nanti. Nah, itu yang dinilai ya, progresnya gitu. Bukan berarti omsetnya gitu. Nggak tahu aja misalnya, oh omset kita sebulan nih 10 juta. Nggak tahu aja dari omset itu modalnya 8 juta, untungnya cuma 2 juta gitu. Yang penting bagaimana progres kalian dalam menjalani satu usaha. Oke, ada yang memberikan contoh lain bagus dia. Terima kasih. Kata Maulana tuh katanya internasional internasional. Ada yang memberikan Izin bisa memberikan dia. contoh Bu. Ya, Zulfikri. Kalau di Efisiensi usahanya Bu mungkin dari contohnya itu UMKM yang sebelumnya mempromosikan dagangannya langsung secara untuk beralih ke sosial media Bu. Dia mempromosikan barang dagangannya dari sosial media gitu. Itu yang tentunya menghemat biaya untuk pengiklanan Bu. Oh iya bagus. susah kalau tumbuhnya nggak cukup. Kalau di sistem pilihannya Ya berarti salah satunya ya dengan dia mengiklankan secara online, secara digital, apa keuntungan yang dia dapat? Mengurangi biaya, itu udah pasti. Yang mengurangi biaya, terus biasanya dia promo kesini kemari naik motor, naik kendaraan, akhirnya apa? Tinggal sosmed, jangkauannya lebih luas, polusi udara berkurang, betul ya? Biayanya juga tidak banyak. Gitu. Oke, bagus Fikri. Ya Jevano.
Kalau dari saya paling kalau sekarang tuh mulai banyak UMKM yang mengolah barang-barang bahan-bahan alami menjadi kayak jadi sabun atau sampo atau alat-alat mandi gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak mempergunakan meminimalisir bahan-bahan kimia lah Bu yang ada di produk mereka. Kayak Contohnya apa, Jevano? sabun herbal dari minyak jelantah atau Oh iya, betul ya ya ya. sampo batangan tapi nggak ada bungkus plastiknya. Terus juga sekarang ada UMKM yang campaign soal tentang straw atau sedotan. Oh iya, sedotan Di beberapa coffee shop juga sedotan sekarang tuh bambu gitu ya. udah ada vendornya sendiri mereka. Kalau di Indonesia tuh yang terkenal mungkin ada yang biasanya dari Bali sih, dari Bali atau dari Lombok. Itu tuh dari bambu atau dari daun jati kayak gitu-gitu Bu biasanya. Iya iya iya. Yang memegang siapa kepalanya? Dia. Nah, iya betul ya. Saya, nah mungkin saya pernah juga nih termakan iklan, ini termakan iklannya positif ya, termakan iklan bahan alami gitu. Nah, apa saya gini, sampo kita itu mengandung deterjen. Nah, deterjen bukan deterjen yang pure yang buat kita nyuci ya, tapi zat deterjen. Zat deterjen itu merusak tanah, merusak air gitu. Jadi kan akhir muara ke laut. Nah, dari deterjen ini menyebabkan limbah kan, nah, kerusakan gitu. Nah, jadi waktu itu saya setahun atau 2 tahun yang lalu lagi ngetren pakai ini, aduh buah apa sih yang bulat-bulat itu, lerak, lerak. Nah, buah lerak. Nah, lerak itu katanya jadi itu mau jadi dulu kalau kata nenek saya untuk cuci piring, mandi atau untuk nyuci baju dan lain sebagainya itu pakai buah lerak itu gitu. Saya nggak tahu pohonnya seperti apa. Cuma dia bulat bulat ada bijinya kayak biji kleng. Tuh, kulitnya hitam mungkin ya kayak kelengkeng gitu tapi warnanya coklat. Saya nggak tahu juga pastinya kalau itu mentahnya seperti apa gitu kan. Nah itu kita rendam di air hangat itu walaupun air dingin pun agak lama nanti ada di TikTok banyak influencer-influencer yang membuat sabun dari bahan alami ya. Nah, eh, apa klaimnya itu bisa membuat kulit lembut gitu karena tidak pakai deterjen, tidak pakai zat-zat kimia ya, jadi tidak membuat kulit kita kering gitu. Ya itu salah satu bentuk usaha yang berdampak bagus, berdampak positif untuk lingkungan. Oke, selanjutnya. Ada lagi contohnya? Pandu, ayo Pandu. Ya, mungkin ini untuk di bidang bisnis pakaian ya, Bu, fashion. Jadi ada beberapa usaha mungkin UMKM yang dia itu buat pengemasan kaosnya itu dengan cara disusutin gitu, Bu. Kayak dibikin iya, dalam iya. bentuk kecil, dalam bentuk balok dengan itu kan otomatis secara Tinggalnya nggak langsung segini. Ya. ya untuk meminimalisir memaksimalkan ini ya, Bu, ruang Packing. pengiriman ya packingnya. Jadi Meminimalisir packingnya ya. ya, jadi sekali pengiriman itu bisa yang mungkin sebelumnya hanya 1.000 bisa menjadi 2.000. Terus juga otomatis kalau misalkan packagingnya masih pakai plastik kan, jadi plastik yang dibutuhkan itu jadi eh, lebih sedikit lagi, Bu, daripada pengemasan seperti biasanya. Ya, betul. Ya. Jadi divakum ya. Betul. Iya, Dia saya divakum. juga pernah beli tuh baju kaos cuma datang segini doang gitu. Tapi setelah direndam, dia kira mengembang. Tuh. Ya baik dari segi packingnya ya, misalnya
kita bungkusnya pakai packingnya pakai plastik, pakai bubble wrap. Nah, itu kan plastik yang susah terurai gitu. Oke, good, bagus. Nah, terus mana ya ngomongin konveksi tadi. Nah, banyak limbah mungkin di rumah kalian juga ada gitu, limbah konveksi, keset contohnya, ya kan? Nggak hanya pakaian bekas nih, daripada udah dikasih ke orang, kalau kata dia dikasih ke orang, orang nggak nerima gitu. Tapi bajunya masih mungkin masih bisa disumbangkan gitu ya. Tapi kalau bajunya udah belel gitu ya, udah luntur gitu, mau jadi apa? Jadi kain lap, jadi keset gitu ya. Nah, begitu juga dengan konveksi. Nah, perca-percanya, kain-kain percanya itu, atau istilahnya apa ya, manjun. Nah, manjun itu berguna untuk apa? Untuk dibikin keset gitu ya. Akhirnya mempunyai nilai jual lagi. Tuh. Itu untuk mengurangi dampak dari limbah konveksi tersebut gitu. Nah, ada juga tuh di PT-PT yang khusus mengambil manjun untuk misalnya kayak di pabrik-pabrik yang ini ya, yang biasanya bersentuhan dengan oli, dengan minyak-minyak gitu, seperti misalnya motor, onderdil motor, onderdil mobil gitu ya. Jadi dia itu ada manjun namanya kain-kain gitu kayak bekas-bekas sisa-sisa produksi kaos singlet. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk melap-lap kan, untuk menyerap minyak atau apa gitu. Nah, itu akhirnya berfungsi ke sana gitu. Jadi memanfaatkan sampai titik sampai tetes terakhir lah gitu supaya mengurangi limbah. Oke, kenapa sih kita belajar? Kita harus mempelajari keberlanjutan nih dalam kewirausahaan ini. Kenapa kita harus memikirkan nih bagaimana dampak keberlanjutan ke depannya? Ada yang bisa menjawab kenapa sih kita harus belajar keberlanjutan dalam kewirausahaan? Ibu, maaf suaranya nggak putus-putus, Bu. Halo, udah, suara saya udah terdengar, jelas? Iya, baru. Kenapa kita harus belajar keberlanjutan dalam kewirausahaan? Kita harus memikirkan nih bagaimana keberlanjutan dari aspek ekonomi, aspek sosial, maupun aspek lingkungan. Kenapa? Kita harus memikirkan, harus kan ya udah jualan-jualan aja gitu. Bagaimana kalau kewirausahaan ini mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya kan? Tapi prinsip ekonomi. Kenapa sih kita harus memikirkan keberlanjutan? Ada yang bisa jawab? Ya, Pandu? Izin menjawab, Bu. Ya, jadi mungkin kalau kenapa isu keberlanjutan ini eh, apa ya, sangat penting juga dibahas dalam hal wirausaha. Mungkin karena ini ya, manusia juga sekarang udah mulai menyadari gitu bahwa lingkungan itu sekarang ini ya makin lama makin memburuk. Bahkan sampai PBB itu sendiri udah em, bukan menetapkan apa ya, mengumumkan ini ya, kalau nggak salah 17 Sustainable Development Goals, yang mana beberapa di antara poin-poin itu concernnya ya memang tentang lingkungan, Bu. Jadi dengan adanya SDGs itu juga eh, mendorong sekaligus mengimbau bagi para eh, masyarakat ataupun pelaku-pelaku bisnis pada akhirnya jika ingin mengembangkan suatu ide usaha ya berpatokan dengan poin-poin SDGs itu sendiri. Jadi itu supaya mendorong keberlanjutan dari bumi itu sendiri supaya nggak makin rusak. Mungkin seperti itu, Bu, singkatnya. Oke, bagus betul ya. Depannya tetap bisa menikmati gitu ya. Karena ya kalau ada orang bilang bumi kita sudah tua. Jadi kalau semakin kita rusak, nah bagaimana keberlanjutan ke depannya? Makanya kita makanya SDGs tadi lah ada 17 aspek.
Nah, bagaimana kita memikirkan tidak hanya untuk mencari keuntungan dalam menjalankan satu usaha atau satu pekerjaan, tetapi juga harus memikirkan dampak-dampak yang ditimbulkan. Sinyal di saya itu agak jelek ya dari tadi. Jadi agak terputus-putus ya. Dan tugas lain lembut. Nih, saya mau liatin contoh ya. Malah ini ada video dia benar-benar malah dia itu eh, menghasilkan uang berwirausaha dengan menggunakan sampah. Jadi lingkungannya bersih, secara sosial juga dia mempekerjakannya gitu. Dan untuk meningkatkan ekonomi nggak hanya ini, tapi dari para pekerja-pekerja yang bekerja dengan loyal. Saya share screen. Sepertinya videonya ini deh tidak
bisa tampil. Sinyal saya jelek sekali. Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak, teman-teman? Putus-putus, Bu. Nah, iya. Saya sudah pakai hotspot sendiri juga. Kenapa ya? Oke, mungkin nanti, mungkin minggu depan nanti bisa saya tampilkan juga kalau ada video terkait itu ya. Nanti kalau udah di sini nggak bisa dibuka soalnya sinyal saya jelek banget. Oke, kita ini aja ya, kita akhiri aja untuk hari ini. Berarti minggu depan kita pindah di hari Rabu jam 10. Nanti untuk Cindy ataupun carikan kelas berarti ya. Dan udah langsung nanti ini ya, kelompok pertama ya, maju ya. Baik, Bu. Oke. Hmm, oke, tunggu sebentar. Kita ini dulu ya. Kita berfoto dulu, berselfie dulu ya. 1, 2, 3. Satu lagi. Satu lagi ya. Aduh, aduh, sinyal. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman.